Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari siswa SMK Negeri 1 Depok, kelas 11 TK Euro 2 dari kelompok 7. Di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang gardan dengan guru pembimbing kami, Pak Salomo Surbakti. Di sini yang pertama kita akan membongkar dan memasang gardan. Yang kedua menyebutkan nama komponen beserta fungsi dari gardan. Yang ketiga mengukur gardan, yaitu ada round out ring gear, backlash ring gear, dan juga backlash side gear. Di sini saya Naban Hafiz Isbulo sebagai pengukur gardan. Saya Fadlianto sebagai penjelas nama-nama dan fungsi gardan. Saya Rui Farel sebagai videographer beserta editor. Saya Fahri Maulana sebagai bongkar dan memasang gardan. Saya Rayhan Apriansyah bertugas sebagai yang presentasi dan juga sebagai pembuat PPT. Sekian, selamat menyaksikan video pembelajaran. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuka satu unit gardan Kijang 5K. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fahri Maulana dari Sekolah SMK Negeri 1 Depok, kelas 11 TKM 2. Selanjutnya, alat yang saya gunakan ada kunci roda, palu karet, T12, kunci SST, gagang sok, kunci ring pas 14, dan satu set kunci sok. Dan bahan yang saya gunakan ada satu set gardan Kijang 5K. Dan tidak lupa saya menggunakan SOP, saya bisa menggunakan webbox dan sepatu safety. Selanjutnya langkah pertama saya akan membuka mur tromol atau mur roda menggunakan kunci roda ukuran 21. Diusahakan untuk menghindarkan terlebih dahulu secara milang. Setelah saya membuka mur tromol dan saya lakukan pada posisi sebelahnya. Setelah membuka tromol, langkah selanjutnya saya akan membuka mur pengunci exhaust menggunakan kunci ring pas 14. Dikendorkan terlebih dahulu secara menyilang. Selanjutnya, setelah saya melepaskan mur pengunci exhaust, langkah selanjutnya melepaskan exhaust dari satu unit gardan ini dan lakukan pada posisi sebelahnya. Setelah membuka exhaust dari kedua sisi, selanjutnya saya akan membuka cover housing menggunakan T12. Membuka secara menyilang.
Setelah membuka bor pada diferensial housing, saya akan melepaskan dari kaitan tersebut. Dan saya akan taruh di stand. Selanjutnya saya akan membuka tutup bantalan, menggunakan mata sok 17 dan gagang sok. Usahakan kendorkan terlebih dahulu secara menyilang. Setelah melepas baut dari bearing cup, selanjutnya saya akan lepaskan bearing cup tersebut dan juga mor penyetel di kedua posisi, dan tidak lupa dengan peluncuran bantalan. Setelah melepas luncuran bantalan, selanjutnya saya akan melepas differential case dari differential housing, dan setelah itu saya akan melepaskan drive pinion awal mula dari tutupan oli, perapat oli atau flange penyambung. Selanjutnya saya akan membuka mur dari flange penyambung. Saya membalikkan posisi differential housing terlebih dahulu, dan saya membuka menggunakan mata sok 24 dengan gagang sok, dan ada alat bantu berupa kunci SST. Setelah mur flange penyambung terlepas, saya membuka flange penyambung menggunakan palu karet secara dipukul merata. Dan tidak lupa dengan perapat olinya. Dan saya akan mengetuk drive pinion agar keluar dari differential housing. Setelah drive pinion terlepas dari differential housing, selanjutnya saya melepaskan plat pengunci yang ada di differential case menggunakan mata sok 17 dan gagang sok. Diusahakan secara menyilang. Setelah mengendorkan baut plat pengunci secara menyilang, langkah selanjutnya saya melepaskan semuanya plat pengunci tersebut.
Maka selanjutnya saya melepaskan ring gear dari differential case menggunakan palu karet secara menyeluruh. Setelah ring gear terlepas, saya membalikkan differential case menjadi menghadap ke atas. Saya akan melepaskan spie atau pin lock menggunakan paku dan dipukul menggunakan palu. Setelah spie terlepas, berikutnya melepaskan poros pinion. Setelah melepas poros pinion, saya akan memutarkan terlebih dahulu agar bisa mengambil pinion gear. Setelah itu melepaskan side gear dari differential case. Setelah membongkar komponen-komponen dari gardan, selanjutnya saya akan merakit kembali. Pertama-tama saya akan memasukkan side gear ke dalam differential case. Dan yang kedua, pinion gear. Saya memasukkan dengan secara merata sisi kanan dan sisi kiri. Setelah cukup rata, saya akan memutar untuk memasuki area masuknya poros pinion. Selanjutnya, saya memasukkan poros pinion. Dan tidak lupa untuk mengunci menggunakan spie. Setelah terpasang, saya akan memasang ring gear. Ring gear dipasang harus sesuai dengan arah jalur bor atau baut agar bisa masuk atau bisa dikencangkan. Setelah dirasa sudah presisi, selanjutnya saya akan menaruh baut ke ring gear tersebut. Setelah memasukkan baut tersebut, selanjutnya saya akan mengencangkan menggunakan mata shock 17 dan gagang shock. Dikencangkan secara menyilang. Setelah mengencangkan plat mengunci, selanjutnya saya akan memasang drive pinion dan tidak lupa ada spacer di sini, posisi spacer seperti ini yang benar, dan saya memasukkan ke differential housing. Dan tidak lupa dengan perapat oli tersebut. Dan ada flange penyambung. Dan tidak lupa flange penyambung ada seinnya. Setelah itu saya akan memukul flange penyambung agar masuk. Setelah flange penyambung terpasang, selanjutnya saya akan memasang mur tersebut. Dan dikencangkan menggunakan mata shock ukuran 24 dengan gagang shock. Tidak lupa menggunakan bantuan SST. Setelah sudah kencang, saya membalikkan differential housing tersebut untuk memasang differential case.
Dan ini differential case saya pasang kembali. Tidak lupa dengan bantalan luncuran. Dan sisi selanjutnya. Setelah luncuran bantalan telah terpasang, selanjutnya saya memasang mur penyetel dan juga sisi sebelahnya. Dan selanjutnya memasang tutup bantalan dan sisi selanjutnya juga memasang tutup bantalan. Setelah itu masukkan mur. Setelah mengencangkan bau tutup bantalan, selanjutnya saya akan memasang alat pengunci untuk mur penyetel. Dan sini saya mengencangkan menggunakan kunci T12. Setelah mengencangkan dua baut tersebut, selanjutnya saya akan pindahkan ke stand gardan lagi. Dipasang lagi ke gardan satu set. Nah, kan? Setelah differential housing terpasang, selanjutnya memasangkan mur-mur pada differential housing tersebut. Hanya pasang terlebih dahulu dan dikencangkan dulu. Selanjutnya setelah mur sudah terpasang semua, saya kencangkan dengan posisi gemilang. Mengencangkan dengan menggunakan kunci T12. Karena yang bawah tidak menjangkaukan menggunakan kunci T, maka menggunakan kunci ring ukuran 12. Setelah saya mengencangkan mur semua pada differential housing, selanjutnya saya akan memasangkan axle shaft. Cara memasangnya adalah memasukkan batang porosnya ke dalam gardan.
Setelah dimasukkan, selanjutnya saya memasang mur pada pengunci untuk exhaust. Setelah mur sudah dipasang atau dimasukkan, selanjutnya saya akan mengencangkan menggunakan kunci ring pas ukuran 14 dan mengencangkannya harus secara menyilang. Setelah mengencangkan mur pada plat kunci, lakukan pada sisi sebelahnya. Selanjutnya, saya akan memasangkan normal pada exhaust tersebut. Dan setelah itu, saya akan mengencangkan dan memasang mur pada tromol. Setelah memasang, selanjutnya saya akan mengencangkan mur roda menggunakan kunci roda dengan ukuran 21 dan kencangkan secara menyilang. Setelah mur sudah dikencangkan pada tromol semuanya, tidak lupa untuk mengencangkan sisi sebelahnya. Sekian video pembelajaran pembongkaran dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathan Apesispulo dari kelompok 7. Di sini saya mendapatkan bagian pengukuran. Bagian pengukuran itu terbagi menjadi 3, yaitu pengukuran roll ringgit, backlash ringgit, dan juga backlash side. Di sini saya akan mengukur dengan menggunakan alat ukur yang bernama dial indikator. Dial indikator ini sebelum ini terpasang ini dia terpisah seperti ini dan kita harus memasangnya terlebih dahulu. Caranya kalian tekan yang ini lalu masukkan bagian ujung ini ke dalam sini. Setelah itu dikencangkan. Setelah udah dikencangkan, dial indikator ini udah siap buat dipakai mengukur 3 bagian dari garda tersebut. Di sini saya akan menggunakan bahannya yaitu gardan dari Kijang 5K. Di sini saya akan pertama-tama mengukur round out ring gear. Saya terlebih dahulu akan memasang posisi kepada round out ring gear agar pengukurannya lebih gampang lagi. Setelah dipasang posisinya kepada round out ring gear, lalu kalian tandakan di bagian manapun yang kalian tandai biar nanti karena setelah ditandain ini akan diputar 360 derajat dan sebelum kalian putar kalian mengkalibrasikannya dulu di angka 0. Setelah itu kalian putar 360 derajat dan kalian ingat-ingat tanda kalian pada round out ring gear sebelum kalian memutarnya. Tadi 0,07 sampai ke posisi ini. Setelah tadi di hasil pemutaran yang tadi itu ada di
0,07. 0,07 itu udah standar. Satu lagi naik ke 0,08 itu udah di luar standar. Lebih baik diganti karena yang lebih baik itu di 0,05 sampai 0,06 itu masih bisa digunakan. Kalau di 0,07 itu udah harus diganti karena udah hampir melewati batas standar. Selanjutnya saya akan mengukur di bagian backlight string gear. Sebelum saya ukur backlight string gear itu ada di sebelah sini. Kita akan mengukur di bagian sini. Saya akan membuatkan posisinya terlebih dahulu di bagian backlight string gear. Di sini telah saya pasang ininya, agak susah tadi karena seperti ini cara masangnya. Dan ini udah dikalibrasiin jadi 0. Buat backlight string gear ini standar itu 0,13 sampai 0,18. Lebih dari itu udah nggak layak dipakai. Caranya itu digoyangin seperti ini. Digoyangin seperti ini. Jadi berapa ini? 0,11 mm. Kalau itu masih layak dipakai. Kalau lebih dari itu udah nggak layak dipakai. Caranya seperti itu. Sekarang kita lanjut untuk pengukuran backlight side gear. Saya akan mengkalibrasi untuk penyetelan side gear terlebih dahulu. Setelah saya pasang pada posisi seperti ini di pengukuran backlight side gearnya, setelah itu kita koclak-koclakan untuk backlight side gearnya agar mendapatkan hasil dari backlight side gear ini. Sebelum kalian mengkoclak-koclakannya, terlebih dahulu kalian kalibrasikan ke angka 0. Setelah dikalibrasikan ke angka 0, baru kalian koclak-koclakan. Hasilnya ini ada di 0,14 mm. Jadi kesimpulan dari pengukuran backlight side gear ini ada di 0,14 mm. Ini di pengukuran backlight side gear ini masih di bawah standar karena standar di backlight side gear ini ada di 0,5 sampai 0,20 mm. Kesimpulannya adalah ini masih layak pakai. Kesimpulan dari hasil 3 pengukuran tadi yaitu ada round out ring gear, backlight ring gear dan juga backlight side gear itu. 2 backlight ring gear, backlight side gear itu masih di bawah standar. Tapi round out ring gear ini udah di standar. Satu lagi ke 0,08 itu dia udah di luar standar. Jadi lebih baik diganti. Lebih baik lagi di round out ring gear ini di 0,00 dan 0,05 itu masih layak pakai. Kalau udah di 0,7 itu udah harus diganti lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Wijayanto dari kelas 11 TA2, kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang nama-nama komponen gardan beserta fungsinya. Ya, di sini ada sekitar 17 komponen gardan. Pertama-tama saya akan menyebutkan ini bantalan penutup. Ini fungsinya untuk mengunci si mur penyetel ini. Terus fungsi mur penyetel ini untuk menyetel celah backlash. Terus ini ada bantalan peluncur atau peluncur bantalan, ya sama aja. Ini untuk melindungi bantalan. Terus ini ada differential case. Ini rumah dari si side gear. Terus ini pinion gear sama ini ring gear. Terus ini side gear ini fungsinya untuk menyalurkan putaran ke poros roda. Terus ini pinion gear menggerakkan rotasi dan torsi. Terus ring gear ini menerima putaran dari drive pinion. Terus ini pengunci poros pinion ini tepatnya di sini juga. Terus ini fungsinya untuk mengunci si poros pinion ini. Terus poros pinion ini untuk sebagai bantalan gear pinion. Terus ada ini cincin dorong. Ini fungsinya untuk menjaga jarak komponen. Terus plat pengunci ini
Ini fungsinya untuk mengunci baut ini. Ya. Terus ada penahan atau perapat oli, ini fungsinya untuk mencegah oli bocor. Terus ada plate penyambung, ini fungsinya untuk menghubungkan drive shaft ke pinion. Terus ini ada mur ini di sini untuk mencangkan si plate penyambung ini. Terus ada bantalan depan ini, ya, biasanya. Ini fungsinya untuk menopang putaran pinion shaft ini. Terus ini ada differential housing. Ini fungsinya sebagai pelindung dari semua komponen kardan yang ada di sini. Terus ini ada drive pinion. Fungsinya untuk menyalurkan tenaga putar mesin dari propeller shaft ke rangkaian komponen kardan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.